Shalom generasi Yeremia. Sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai perubahan paradigma di dalam pelayanan. Melalui peristiwa pandemi yang sedang terjadi saat-saat ini, sesungguhnya kita harus mengalami perubahan paradigma di dalam pelayanan. Untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta yang ketiga ini. Nah, kali ini kita akan belajar bahwa dengan adanya perubahan paradigma, tentu akan pula terjadi kebangkitan anak-anak muda, di mana kita akan berdiri pada posisi yang strategis di dalam penuaian ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 20, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22, di mana dikisahkan tentang peperangan Raja Ahab sebagai Raja Israel, melawan Ben-Hadad yang merupakan Raja Aram. Pada saat itu, seorang nabi datang kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria waktu itu. Nah, yang menarik adalah bagaimana cara untuk mengalahkan musuh yang sedemikian besarnya itu. Nabi berkata bahwa melalui orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda inilah yang akan menyerang lebih dulu, yang diikuti oleh prajurit-prajurit Israel untuk menghancurkan orang-orang Aram. Jadi pada akhirnya 7.232 orang Israel ini yang memerangi pasukan Ben-Hadad, dan Tuhan memberi kemenangan kepada Israel. Berkat penyertaan Tuhan, Israel berhasil mengusir Ben-Hadad. Teman-teman, untuk ke depan ini, anak-anak muda akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk berdiri di garda terdepan di dalam pelayanan. Kaum muda inilah yang akan memimpin peperangan rohani untuk penuaian yang terbesar dan yang terakhir. So, inilah waktunya di mana tidak lagi ada penundaan. Tuhan mau pakai kita saat ini juga. Bukan besok, bukan bulan depan, apalagi tahun depan. Tetapi sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, sekalipun kita masih muda, kita harus siap sedia. Jangan keraskan hati, jangan tolak panggilan kita di dalam melayani, melainkan taat terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Banyak anak muda Kristen yang masih merasa tidak layak untuk melayani dan menjalankan panggilan Tuhan. Karena lagi-lagi kita berpikir kalau Tuhan itu hanya mau memanggil orang-orang yang besar, terpandang, dan juga mereka yang berpengalaman. Tetapi ingat kisah tentang Tuhan memanggil dan memilih Yeremia, di mana ia sempat ragu dan gentar karena tidak pandai berbicara. Dan dia beralasan sebab masih muda. Teman-teman bisa lihat itu di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Tapi Tuhan menjawab di ayat berikutnya. Dan Tuhan berkata, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Dan yang kedua, kita harus mengasah dan gunakan talenta yang kita miliki. Jangan pendam talenta kita, tetapi gunakanlah untuk membantu sesama, menjadi berkat bagi orang lain, dan juga bisa membantu tugas pelayanan di gereja atau komunitas kita. Kita bisa membantu untuk mengedit video misalnya, membantu Bapak Gembala untuk siaran online misalnya. Dan lakukanlah itu dengan sukacita, di mana kita bisa melihat Tuhan mau pakai setiap kita.
apapun kemampuan yang ada pada kita, biarlah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.